Saudara, pada umumnya kendaraan bermotor saat ini menggunakan bahan bakar minyak, gas maupun listrik. Namun pria asal Cirebon, Jawa Tengah, Arianto Misel, menemukan inovasi terbarunya teknologi yang dinamakan Nikuba atau Niku Banyu dapat mengonversikan kandungan air menjadi bahan bakar. Arianto menyebut Nikuba mengubah air menjadi bahan bakar melalui proses elektrolisis, memisahkan hidrogen dengan oksigen. Hidrogen yang telah terpisah kemudian dilarikan ke dalam ruang pembakaran dari mesin kendaraan bermotor. Pria asal Cirebon ini juga mengklaim Nikuba hanya membutuhkan 1 liter air untuk menempuh jarak sejauh 450 km. Bagaimana pemerintah dapat mendukung temuan Nikuba ini agar lebih bermanfaat? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Arianto Misel, pria asal Cirebon, Jawa Barat, mengklaim menemukan alat yang mampu mengkonversi air menjadi energi yang mampu menggerakkan kendaraan bermotor layaknya bensin. Alat tersebut dia namakan Niku Banyu atau Nikuba. Temuannya disebut mampu menggerakkan sepeda motor sejauh 450 km hanya dengan 1 liter air. Pada akhir Juni lalu, Arianto Misel, pria asal Cirebon, Jawa Barat, sempat diundang ke Italia untuk mempresentasikan temuannya ke salah satu perusahaan otomotif di Italia. Namun ia menyebut pertemuan di Italia belum menghasilkan kesepakatan bisnis soal penggunaan temuannya. Menurut Arianto, dia diundang kembali ke Italia pada Agustus. Saya rapat, itu di salah satu perusahaan, jadi perusahaan apa? Bahasa komputer itu hardware sama apa itu software ya. Nah itu software hardware itu rapat di situ membuat kesepakatan kerja. Pihak otomotif ini udah benar-benar ngejar untuk saya itu. Sampai sekarang masih ngejar terus, Pak? Ngejar pasti, yang jelas ngejar. Perusahaan apa itu, Pak? Itu perusahaan jelas otomotif semua. Sampai itu yang punya Lamborghini aja datang. Ke perusahaan itu software tadi itu saya suruh nyoba mobil. Arianto menjelaskan sudah 5 tahun terakhir dia mengembangkan alat ini dengan dana pribadi. Menurutnya cara kerja alat Nikuba adalah dengan mengubah air menjadi hidrogen yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi penggerak mesin. Seperti apa sih, Pak, cara ini, Pak? kerjanya itu apa ya? Tadi udah saya jelaskan. Air dia dipecah secara elektrolisis. Nah, di situ ada katalis. Sedangkan katalis yang mereka pakai itu nggak saya pakai semua. Saya membuat sendiri katalis. Nah, itu. Nah, Teknologi Nikuba saat ini telah dimanfaatkan sejumlah unit kendaraan bermotor milik Kodam Siliwangi. Pengguna menyebut alat berfungsi dengan baik meski tanpa BBM berbahan fosil. Bawa dari sini ke Wangkelang, ke Sedong, muter, Sampih, baru nyampe ke sini lagi. Ada pengurangan tenaga nggak? Kan naik sana ke atas itu tinggi curang banget. Untuk tenaga sama aja kayak pengisian BBM. Oke, berarti nggak apa aja. Tapi ini betul-betul ditutup, Pak, bensin, Pak? Sudah berapa hari tidak diisi bensin, Pak? Untuk sementara ini udah 2 minggu ya saya pakai. 2 minggu tidak diisi bensin? Ya. Dan bisa beroperasi? Masih bisa. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut merespon penemuan bahan bakar dari air Nikuba yang membuat sejumlah pabrikan otomotif Eropa melirik. Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, mengaku telah mengetahui temuan alat pengubah air menjadi bahan bakar sejak 2022. Nah, itu salah satu yang sedang kita kita ajak supaya dia bisa dibuktikan secara saintifik. Itu dulu yang nomor 1 ya. Gitu, supaya bisa dibuktikan secara saintifik sehingga ya kalau memang perlu ada penyempurnaan ya kita sempurnakan bersama-sama misalnya ya. Gitu. Karena Nikuba itu basically itu kan hidrogen ya sebenarnya gitu. Jadi bahan bakar berbasis hidrogen dan itu memang banyak varian ya, banyak variasi, banyak temuan dan sebagainya ya, itu yang akan kita lakukan bersama-sama gitu ya. BRIN berjanji memfasilitasi masyarakat yang memiliki ide dan inovasi, tapi kajian dan pembuktian harus tetap dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana menyikapi penemuan dan inovasi yang dikembangkan individu seperti Nikuba? Kita akan berbincang dengan Arianto Misel, penemu Nikuba, dan anggota Komisi Energi atau Komisi 7 DPR, Abdul Qadir Karding.
Selamat malam Pak Arianto, selamat malam Pak Karding. Malam Kompas TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya ke Pak Arianto dulu. Em, Pak Arianto, ini Anda diundang ke Italia, yang mengundang siapa, perusahaannya apa, hasilnya kayak apa Pak Arianto? Oh iya, ya waktu itu saya itu didatangin sama itu ya kawan-kawannya yang dia ada bisnis ke Italia. Nah, ada bisnis ke Italia itu, akhirnya 2 minggu kemudian orang Italia itu pada datang ke rumah saya. Hmm, Ya, dia bawa peralatan, uji emisi segala macam. Dia ngetes hasil Nikuba saya itu. hmm. Akhirnya 1 bulan kemudian saya dapat undangan ke Milan. Nah, Milan itu yang undang saya di sana itu PT-nya itu kalau di sini itu software hardware-nya itu. Oke. Itu yang membuat elektriknya kendaraan-kendaraan canggih lah di sana tuh. Oke. Mm-mm. Dan hasilnya ada kesepakatan di Italia? Kesepakatan ada. Kesepakatannya itu saya kesepakatan kerjasama. Kesepakatan untuk kerjasama itu antara saya 3 orang dari Indonesia. Nah, yang orang Italinya ini 2. Oke, Enrico kesepakatannya sama bentuknya Corrado. seperti apa Pak? Nah, itu kesepakatan kerja. Nah, kesepakatan kerja ini dari software hardware tadi itu nanti baru ke ke mobil-mobil yang ada di Italia. Transfer teknologi jatuhnya ya? Iya, transfer teknologi. Oke. Gitu. Pak Arianto, sebetulnya ini kan sebelum Anda kerjasama ke Italia, ini kan sempat dicoba di kendaraan bermotor milik Babinsa di... Iya, di Kodam. Ya, betul ya? Betul. Nah, Udah tahun yang lalu itu. Ya, dan saat itu sampai ke level pemerintah kota atau provinsi, nggak ada yang menindaklanjuti apapun, Pak? Nggak ada. Sempat ada pertanyaan atau misalnya belajar, bertanya soal teknologi yang Anda temukan itu nggak ada? Nggak ada. Bupatinya aja nggak ada. Oke. Bupati, iya. Pak Arianto, ini Anda sempat dipertanyakan nggak temuan Anda? Kok bisa? Ini apa begitu? Kalau nggak salah, dulu tim Kompas TV juga pernah ke tempat Anda ya? Betul, Aiman itu. Aha. Terus semenjak itu pun nggak ada pergerakan apapun? Meskipun sudah diekspos media pun, Jadi pemerintah kita nggak ada pergerakan apa-apa? Nggak ada, cuman saya menjual rutin ke Kodam 3 Siliwangi aja gitu. Permintaan dari Bapak Pangdamnya. Oke. Saya mau ke Pak Karding. Pak Karding, ini gimana kita ngelihat satu orang, saya bisa katakan ini salah satu orang hebat di Indonesia yang kemudian jangan sampai dicuri oleh negara lain temuannya. Ini seperti apa kita melihatnya? Ya, yang pertama tentu kita harus mengapresiasi temuan penelitian atau inovasi oleh Pak Arianto. Sebagai sebuah negara, apalagi yang punya BRIN ini kan kalau melihat cita-cita besarnya, cita-cita idealnya itu, dialah yang bertugas untuk mendorong dan mengembangkan penelitian-penelitian yang ada di seluruh Indonesia, termasuk dari masyarakat. Jadi harus ada dukungan dari BRIN mestinya. Nah, walaupun pada kenyataannya kita lihat bahwa itu tidak terjadi, bahkan apa yang ditemukan oleh Pak Arianto ini seakan-akan dianggap hal-hal yang aneh, tidak rasional dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya ke depan itu harus ada regulasi dan juga ada komitmen kita bahwa setiap ada temuan-temuan yang cukup baik, apalagi itu inovatif,
maka itu harus jangan berburuk sangka dulu. Saya kira BRIN kan punya BRIN itu punya bisa melakukan tes bahwa penelitian ini benar, hasilnya juga benar, dapat digunakan, bermanfaat, dan mengurangi persoalan-persoalan. Tapi kalau sudah diakui oleh luar negeri begitu, kemudian bahkan sudah menjalin kerjasama, artinya kemudian temuan ini dianggap diakui, kemudian dianggap bisa kemudian diteliti lebih lanjut. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu dia, yang aneh itu di situ. Yang aneh, yang menurut saya yang malu-maluin banget. Jadi harusnya itu semua temuan-temuan penelitian, apalagi kan ini saya yakin biaya sendiri tuh Pak. Ya, pastinya awalnya biaya sendiri, betul ya Pak Arianto ya? Betul, itu biaya sendiri semuanya. Jadi saya tanpa melibatkan siapapun. Itu dia, harus kita hargai beliau karena ini biaya sendiri dan hasilnya betul. Jangan prejudice dulu, dicek dulu. Nah, setelah dicek kalau itu bagus ya harus diakui dong, difasilitasi, dibantu modalnya. Tapi kalau kita bicara ini sekarang kan Indonesia, Pak Karding, sekarang kan Indonesia itu kan masih mayoritas menggunakan bahan bakar minyak. Kita masih beradaptasi menggunakan bahan bakar listrik. Dengan temuan Nikuba oleh milik Pak Arianto, ini kan jadi ancaman ya nggak sih Pak Karding? Mungkin nggak kalau kita ngeliatnya ke sana? Kalau bisnisnya ancaman, tapi kalau proyek idealis kita harus kita lakukan. Kita harus bersyukur ada orang kayak Pak Arianto bisa menemukan itu, karena dengan begitu ini bahan bakar jadi murah, lalu solusi polusi emisi bisa kita kurangi, dan banyak hal, dan kecepatan terutama di Indonesia ini kan sepeda motor ini sangat menyumbang pada polusi atau emisi karbon yang tinggi. Menurut saya justru harus itulah, karena ini ditemukan maka justru harus dikomersialisasi oleh kita. Nah sekarang Anda Komisi 7 kan Pak Karding udah tahu nih, udah kemudian bisa berkomunikasi langsung bahkan dengan Pak Arianto. Apa yang bisa dilakukan Komisi 7 untuk mencegah anak bangsa kita kemudian dikuasai asing nantinya? Iya, nanti kalau ketemu BRIN atau kita panggil BRIN di Komisi 7, kita akan menanyakan sikap mereka dan mendorong agar mereka memfasilitasi, bahkan bukan hanya itu, mendorong agar teman-teman sebaik ini nih bisa jadi komersialisasi. Yang paling penting diakui di negeri sendiri ya Pak Karding ya? Sehingga bisa diakui, yang kedua bisa bermanfaat di negeri sendiri. Kita ini kan sekarang lagi upaya untuk melakukan pengurangan emisi karbon. Oke. Iya kan? Kita lagi berupaya ke sana sampai 2030, seterusnya sampai 2060. Kita coba terus. Nah, kalau ini benar, itu luar biasa Pak. Iya. Ini suatu karya anak bangsa yang menurut saya justru harus dapat penghargaan, bukan harus penolakan. Betul. Kita keluar-keluar karena polusi udara kita luar biasa, khususnya di Jakarta. Tapi ada temuan seperti ini, kita diam aja, kan lucu ya? Lucu, bukan hanya lucu, aneh. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau BRIN punya keinginan untuk mengkonfirmasi secara ilmiah, Anda bersedia nggak Pak Arianto? Jadi gini ya, itu Mbak, saya itu datang ke Milan itu sebetulnya ada kekecewaan yang sangat besar. Kecewanya apa? Saya 1 minggu di Milan, itu orang BRIN itu tahu-tahu datang nyusul saya. Ngapain Pak? Nggak tahu. Jadi itu ada istilahnya yang ngajak saya itu memang kebetulan dia teman-temannya orang di BRIN semua. Oke, terus? Jadi saya kecewa kok ada orang BRIN. Saya tanya, Pak Mardi, ini ada orang BRIN datang ke sini mau ngapain? Pak Mardi jawab, itu ada urusan sendiri sama Enrico. Enrico itu yang datang ke rumah saya, yang nguji segala macam, dia bawa peralatan. Oh, Enrico itu yang orang Milan itu ya? Orang Milan. Terus? Jadi saya udah akhirnya pesimis sama BRIN itu. Mau ngapain dia itu ngejar-ngejar saya sampai ke Milan. Dan ujung-ujungnya saya tanya sama Pak Mardi, tadinya saya itu kerjasama kan dari Indonesia 3, dari Italia 2. Jadi mau dienamkan sama orang BRIN tadi. Katanya dia lepas baju dari BRIN,
dia mau masuk di Nikuba. Saya keberatan di situ. Oke. Bahkan boleh saya lanjutkan saya tentang BRIN? Boleh. Nah, pada waktu saya di Korem 063 Gunung Jati, saya itu sedang diundang sama Pak Dudung, Pak Kasat. Saya sedang menerangkan, langsung dipotong sama itu profesor dari BRIN. Akhirnya saya ngamuk terus terang di situ. Ribut besar di depan jenderal-jenderal itu. Ini tanpa BRIN nggak mungkin jalan Nikuba. Kan itu nggak etis, Mbak. Oke, padahal Anda biaya sendiri penelitiannya, nggak melibatkan BRIN ya? Ya, saya jawab waktu itu. Saya biar kayak gini, saya dari kantong pribadi nggak melibatkan, nggak merugikan negara kayak sampean, saya bilang. Marah Mbak waktu itu. Oke. Nah, akhirnya saking sombongnya saya tantangin waktu itu. Di luar Nikuba, ayo kita ngadu kreasi, ngadu temuan. Saya sampai tantangin, nggak ada jawaban. Pak Arianto, tapi jangan kecewa sama Indonesia ya Pak, karena kita masih butuh Anda. Kalau misalnya... Wah, tapi pesimis Mbak, pesimis. Siapapun pesimis saya udah nggak ada yang saya pandang di sini. Yang penting saya bisa jualan sama Kodam gitu aja. Pak Arianto, apa sih? Ya, kalau Presiden memanggil Anda untuk diajak berdiskusi mengenai temuan Anda dan kemudian akan dikembangkan di Indonesia, Anda bersedia Pak? Oh, lain lagi kalau Presiden Mbak. Itu judulnya lain. Kalau yang lain itu udah kadal semua, di Indonesia itu kadal, nggak ada yang benar. Oke, jadi harapannya kalau Pak Jokowi melihat tayangan ini, Pak Jokowi memanggil Anda untuk kemudian menjelaskan mengenai temuan Anda dan kemudian akan dikembangkan di Indonesia, Anda membuka peluang soal itu ya Pak? Membuka peluang kalau Presiden yang manggil. Karena semua ada istilahnya di tangan Presiden. Tapi kalau yang lain, satu pun nggak ada yang saya percaya. Ini saya colek langsung Pak Karding. Pak Karding, supaya bisa dijembatani nanti ke depannya. Iya. Sebenarnya nggak usah Pak Arianto ini menurut saya kalem aja, nanti kita komunikasi dengan SDM bisa, dengan perindustrian bisa, dengan Presiden memungkinkan. Apalagi kalau dia viral itu biasanya Presiden akan ada respon. Kalau perlu nanti juga saya coba berusaha dengan jaringan yang saya punya untuk menyampaikan juga. Itu untuk harapan kita, jangan sampai kemudian anak bangsa kita lepas dan justru berhasil di negeri orang, dimanfaatkan karyanya di negeri orang, tapi kita justru tidak memanfaatkan itu kemudian momentumnya. Terima kasih Pak Karding. Boleh sedikit saya sampaikan lagi itu. Boleh Pak Arianto, silakan. Ini barusan aja, saya malah langsung di bel dari Itali, itu langsung sama yang punya pabriknya langsung barusan. Dengan mungkin apa... Mungkin nggak tahu ke depan seperti apa nanti. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi. Bapak sabar, siapa tahu habis ini Pak Jokowi yang nelfon Bapak langsung. Iya, baik. Amin. Ya. Pak Karding terima kasih. Pak Arianto terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Kompas. Saudara